Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Iksan. Saya di sini dosen pengampu untuk mata kuliah Arsitektur Sistem Komputer. Saya berasal dari Prodi S1 Teknik Elektro, Universitas Negeri Semarang, Fakultas Teknik. Dalam kesempatan ini kita akan membahas materi sejarah dan evaluasi komputer, di mana materi ini adalah kelanjutan dari materi di pertemuan satu sebelumnya yang sudah kita bahas sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai pengantar arsitektur sistem komputer, di mana di sana kita ulas mengenai fungsi dan struktur dari sistem komputer. Mengulas sejenak mengenai fungsi dan struktur komputer. Untuk fungsi komputer ini kita tahu ada 4 hal fungsi dari komputer, yaitu fungsi data processing, di mana komputer ini mempunyai kemampuan untuk memproses data yang mendeskripsikan operasi aritmetik dan logika. Selanjutnya fungsi data storage, di mana di sini komputer mempunyai kemampuan untuk melakukan sebuah penyimpanan data, baik itu penyimpanan data jangka panjang yang disimpan dalam media penyimpanan dan penyimpanan jangka pendek yang mana di situ menyimpan data-data selama pemrosesan oleh komputer itu berlangsung. Terus fungsi data movement, di mana di sini komputer ini mempunyai kemampuan untuk memindahkan data, yaitu baik data yang dipindahkan dari peripheral ke peripheral lain maupun data yang dipindah dari data yang didapatkan dari data internet untuk diolah atau disimpan ke komputer. Selanjutnya adalah fungsi kontrol, di mana di sini digunakan untuk mengontrol semua fungsi-fungsi yang ada pada komputer, yaitu data processing, data storage, dan data movement. Selanjutnya adalah struktur komputer, ya, di mana komputer ini tersusun atas komponen-komponen yang kompleks, ya. Komponen-komponen yang kita tahu di dalam komputer ini tersusun atas hierarki, ya. Ya, dari hierarki yang level atas sampai level bawah. Untuk hierarki tertinggi itu komputer tersusun atas CPU, main memory, terus sistem interconnection dan input output, di mana masing-masing komponen penyusunan ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda, ya, tentunya untuk mendukung kinerja dari komputer. Nah, komponen ini mempunyai subkomponen lagi sampai level yang terendah, yang mana masing-masing juga punya fungsi untuk mendukung dari kinerja komputer. Nah, itu ulasan sekilas, ya, apa yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Dan untuk pertemuan sekarang kita akan membahas terkait evolusi komputer, ya. Kita akan bahas sejarah munculnya komputer dan evolusi teknologi komputer yang ada. Untuk referensi masih sama, ya, kita gunakan 3 buku ini menjadi acuan kita, dari buku karangan Stalling, dari Tannenbaum, dan dari Dandamudi, ya. Ini beberapa buku yang kita jadikan acuan. Tentunya tidak menutup kemungkinan juga kita gunakan referensi lain, ya, baik itu berupa artikel jurnal maupun artikel-artikel yang ada di internet. Pokok bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan ini terkait sejarah dan evolusi komputer dan terkait generasi komputer, ya. Dari sejarah dan evaluasi komputer nanti akan kita mulai dari awal mulanya munculnya komputer sebagai alat hitung, ya, yang mana dulu sebelum muncul teknologi digital
digital, dulu alat hitungnya merupakan alat hitung tradisional, ya, sampai ditemukan komputer berupa elektronik digital. Terus terkait generasi komputer nanti akan kita bahas, ya, dari generasi 0 sampai generasi kelima, yang mana dimulai generasi komputer mekanik sampai generasi yang kelima, yaitu generasi komputer tanpa wujud. Oke, kita mulai dari sejarah dan evaluasi komputer. Jadi komputer yang ada saat ini memang perkembangannya itu melewati evolusi yang sangat panjang, ya, yang mana dimulai dari penemuan-penemuan peneliti-peneliti yang ada sejak dulu, ya, yang mana dimulai dari alat hitung berupa mekanik sampai alat hitung berupa elektronik. Jadi evaluasi komputer ini terdiri dari atau bisa kita kelompokkan perkembangannya atau evaluasinya meliputi 4 golongan, ya. Jadi evolusi dari peralatan manual, peralatan mekanik, peralatan mekanik elektronik, dan peralatan elektronik. Kalau peralatan manual ini berupa peralatan pengolah data yang sangat sederhana, yang mana di situ masih menggunakan tenaga tangan manusia. Kalau peralatan mekanik ini peralatan pengolah data atau peralatan hitung yang sudah dalam bentuk mekanik, yang mana digerakkan dengan tangan secara manual. Terus peralatan mekanik elektronik ini sudah ada campur tangan elektronik yang sudah bisa berproses secara otomatis menggunakan motor elektronik. Dan peralatan elektronik ini peralatan yang sudah bekerja secara penuh menggunakan alat-alat elektronik. Nah, yang pertama ini adalah alat hitung tradisional. Di situ ada peralatan berupa tolistik. Ini adalah alat bantu hitung kuno, ya, yang berupa stick, yang mana digunakan untuk merekam dan mendokumentasikan angka dan jumlah. Terus ada alat dengan nama abakus. Ini juga alat mekanik yang digunakan untuk perhitungan matematika. Ini muncul sekitar 5.000 tahun yang lalu. Terus ada alat yang namanya Napier Bones. Ini ditemukan oleh John Napier, ya, pada tahun 1614. Digunakan sebagai alat hitung, bisa untuk perkalian, pembagian, perhitungan kuadrat, dan akar kuadrat. Terus ada alat yang namanya slide rule. Ini ditemukan oleh William Oughtred pada tahun 1622. Ini idenya ini berdasarkan dari ide peralatan Napier Bones yang ditemukan oleh John Napier, digunakan untuk perkalian, pembagian akar pangkat, logaritma, dan trigonometri. Jadi ini bisa dikatakan perkembangan dari peralatan Napier Bones. Nah, ini alat hitung tradisional ini adalah peralatan manual, ya, yang dioperasikan menggunakan tangan manusia. Evolusi selanjutnya adalah alat hitung berupa mekanik, ya, disebut juga kalkulator mekanik. Di sini ditemukan pertama kali oleh Blaise Pascal dengan alatnya yang dinamakan yaitu Pascaline. Di sini alat ini bisa melakukan komputasi untuk penambahan dan pengurangan. Nah, alat Pascaline ini diperbaiki oleh seorang matematikawan Jerman, yaitu Gottfried Wilhelm von Leibniz. Di sini diperbaiki dengan menambahkan fungsi hitung, yaitu pembagian, pengalian, ya.
dan diberi nama dengan nama step reckoner. Nah, seperti gambar di samping ya untuk bentuk alatnya. Nah, selanjutnya kalkulator mekanik dari Charles Xavier Thomas. Dia menemukan kalkulator mekanik dan diberi nama arithmometer. Nah, di sini dia bisa melakukan 4 fungsi aritmetik dasar, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, jadi kemajuan alat mekanik ini berbeda dengan yang peralatan tradisional tadi ya sebelumnya yang kita bahas sebelumnya. Jadi kalau mekanik ini sudah digerakkan oleh mesin tapi masih ada campur tangan manusia untuk pengoperasiannya. Nah, selanjutnya adalah alat hitung mekanik yang sudah berupa komputer. Komputer mekanik ini ditemukan pertama kali oleh Charles Babbage, yang mana komputer mekanik ini bisa melakukan sebuah perhitungan persamaan diferensial dan juga melakukan analisis. Ya, jadi ini adalah komputer mekanik yang pertama. Ya. Nah, dari gambar sebelah kanan ini bisa dilihat alat komputer mekanik ya, yaitu different engine dan analytical engine yang masih berupa alat-alat mekanik di situ dan pengoperasiannya masih menggunakan campur tangan manusia. Nah, komputer mekanik ini diperbaiki lagi oleh Babbage dan juga oleh Augusta Ada King membuat sebuah komputer untuk tujuan umum ya, atau general purpose yang pertama kali ada. Alat ini dinamai dengan analytical engine. Nah, oleh Augusta di sini juga melakukan sebuah terobosan ya, yang memungkinkan mesin komputer ini bisa dimasukkan sebuah instruksi di dalamnya. Nah, jadi Augusta ini adalah seorang programmer wanita yang pertama kali ya yang melakukan atau membuat instruksi ke dalam komputer general purpose-nya atau komputer analytical engine-nya. Nah, selanjutnya adalah alat hitung ya, yaitu oleh Bergos Scott. Ini dia menemukan kalkulator cetak ya dengan namanya yaitu Gaussian Calculation Engine. Ini adalah kalkulator mekanik yang dapat melakukan percetakan di situ, pencetakan. Selanjutnya oleh penemu Herman Hollerith, dia menemukan mesin tabulasi atau tabulating machine, di mana di sini dia menerapkan prinsip yaitu berupa kartu perforasi ya untuk melakukan sebuah perhitungan. Ya, jadi dia munculnya tabulating machine ini dilakukan untuk tujuan perhitungan sensus yang dilakukan oleh Biro Sensus Amerika Serikat. Ya, jadi dia si Herman Hollerith ini membuat sebuah alat tabulating machine untuk memudahkan tugas-tugas sensus yang dilakukan oleh Biro Sensus Amerika Serikat. Nah, evolusi selanjutnya adalah evolusi alat hitung berupa elektromekanik. Ya, jadi ini sudah berupa komputer dengan evolusinya ke arah elektromekanik. Nah, di sini pertama kali alat elektromekanik ini ditemukan oleh Howard H. Aiken. Dia menemukan sebuah alat yang kemudian dinamakan dengan Mark I. Nah, ini adalah
alat komputer elektromekanikal yang pertama kali ada, ya. Atau juga dikenal sebagai IBM Automatic Control Calculator. Dan dilanjutkan oleh Konrad Zuse, dia menemukan alat yang dinamakan Z1. Nah, jadi di sini adalah komputer elektromekanik yang dapat diprogram pertama kali. Nah, untuk gambarnya bisa dilihat ya di sisi kanan untuk Mark 1 dan Z1. Ini adalah komputer elektromekanik yang pernah ada di masa itu. Evolusi selanjutnya berupa komputer elektronik digital. Jadi di sini komputer ini sudah beroperasi secara penuh menggunakan perangkat elektronik. Ditemukan oleh Profesor John Atanasov dan menamakan alatnya yaitu Atanasov Berry Computer atau disingkat dengan ABC. Jadi alat ini adalah komputer elektronik digital pertama kali yang ditemukan. Masih di komputer elektronik digital, jadi di tahun 1946 ini John Presper dan John Mauchel ini menemukan komputer untuk tujuan umum atau Electronic General Purpose Computer yang dinamakan yaitu Electronic Numerical Integrated and Computer atau disingkat dengan ENIAC, ya. Dan ini adalah dan dikembangkan menjadi komputer komersil yang pertama dengan nama Universal Automatic Computer pertama atau UNIVAC 1. Nah, di sini kanan ini adalah gambar dari komputer elektronik digital yaitu ENIAC dan UNIVAC 1. Nah, pada tahun 1952 Feynman ini menemukan sebuah komputer yang dinamakan Electronic Discrete Variable Automatic Computer atau disingkat dengan EDVAC. Jadi komputer ini sudah dilengkapi dengan memori untuk penyimpanan program dan data. Dan selanjutnya komputer ini merupakan komputer pertama yang dapat menyimpan data dan menyimpan program. Dan pada tahun 1981 ini sudah ditemukan komputer untuk portable, ya, yaitu dengan nama Osborne 1 yang mana di sini adalah sebuah komputer yang pertama kali dirilis oleh Osborne Computer Corporation. Ini adalah komputer portable pertama kali, ya. Jadi seperti itu untuk sejarah dan evolusi dari komputer. Ya, jadi seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa komputer itu pada awalnya adalah berupa alat hitung sederhana, berupa peralatan manual ya yang berupa stick, terus berevolusi menjadi alat hitung kalkulator mekanik, terus berevolusi lagi menjadi komputer mekanik, terus komputer elektromekanik, dan yang terakhir adalah komputer elektronik digital yang sekarang ini kita gunakan. Dan selanjutnya generasi komputer ini akan dibedakan dari teknologi yang digunakan, ya. Ya, jadi ada 5 generasi, dari generasi pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kalau dilihat di gambar di samping kanan itu generasi komputer pertama ini masih menggunakan tabung hampa, ya. Terus untuk generasi kedua ini menggunakan transistor, generasi ketiga ini sudah menggunakan IC atau integrated circuit. Terus generasi keempat ini sudah menggunakan teknologi mikroprosesor, dan untuk generasi kelima yang sekarang ini sudah dikembangkan dan ini merupakan generasi komputer masa depan, ini sudah menggunakan teknologi quantum komputer. Nah, nanti tiap generasi akan kita ulas di slide berikutnya.
Pada komputer generasi pertama, teknologi sirkuit yang digunakan masih menggunakan tabung hampa atau tabung vakum dan juga menggunakan silinder magnetik sebagai memorinya. Jadi ini memerlukan biaya yang sangat mahal ya untuk mengoperasikan, terus juga kebutuhan listriknya juga besar, terus menghasilkan panas yang sangat tinggi karena masih berupa tabung vakum, dan instruksi operasinya ini masih dibuat secara spesifik untuk melakukan tugas tertentu. Jadi untuk sistem komputer ini memiliki program kode biner yang berbeda-beda ya, yang disebut sebagai bahasa mesin ya. Jadi antara komputer satu dengan yang lainnya ini memiliki kode-kode biner yang berbeda-beda. Kalau kita lihat sejarahnya dari komputer generasi pertama itu pada tahun 1941, Konrad Zuse ini adalah seorang insinyur Jerman. Dia membangun sebuah komputer Z3 yang tujuannya adalah untuk mendesain pesawat terbang dan peluru kendali. Dan selanjutnya seorang insinyur Harvard yaitu Howard Aiken, dia bekerja dengan IBM, ini berhasil memproduksi kalkulator elektronik yang diperuntukkan untuk angkatan udara ini ya, US Navy atau angkatan dari tentara Amerika Serikat. Jadi kalkulator elektronik ini berukuran panjang ya, hampir setengah lapangan bola dan memiliki rentang kabel sepanjang 500 mil. Jadi sangat besar untuk membuat kalkulator kalkulator elektronik. Dan cara selanjutnya adalah dari Electronic Numerical Integrator Computer atau ENIAC yang dibuat oleh kerjasama antara pemerintah Amerika Serikat dan Universitas Pennsylvania. Jadi dia tersusun atas 18.000 tabung vakum ya, terus 70.000 resistor dan 5 juta titik solder. Ya, jadi ini adalah komputer ENIAC ya. Jadi karena banyaknya tabung vakum ini konsumsi dayanya juga besar ya, hampir 160 kW yang dibutuhkan. Jadi ENIAC yang dibangun ini merupakan komputer serbaguna atau general purpose komputer yang mana dia bekerja 1000 kali lipat lebih cepat dibandingkan komputer sebelumnya yang Mark I yang dirancang oleh John Presper Eckert ya dan John Mauchly. Nah, untuk gambaran dari komputer ENIAC ya ada di gambar bawah ya. Itu adalah komputer ENIAC di masa itu yang mana dia tersusun atas ribuan tabung vakum dan komponen-komponen elektronik lainnya. Dan masih di sejarah generasi pertama ya, pada pertengahan 1940-an ini John Feynman ini bergabung dengan tim dari Universitas Pennsylvania ini membuat sebuah konsep desain komputer yang mana desain dari Feynman dinamai dengan Electronic Discrete Variable Automatic Computer atau EDVAC yang dibangun atau dibuat pada tahun 1945. Konsep desainnya ini komputer ini menggunakan sebuah memori ya untuk menampung baik program maupun data. Jadi konsep desain ini yang saat ini masih dipakai ya, itu yang menjadi dasar dari arsitektur yang komputer saat ini digunakan. Dan selanjutnya di tahun 1951
komputer UNIVAC 1 ini dibuat oleh Remington Rand. Ini adalah sebuah komputer komersil pertama yang memanfaatkan arsitektur Von Neumann. Nah, gambaran dari komputer UNIVAC ada di bagian bawah. Jadi di situ konsep Von Neumann digunakan, yang mana sebuah komputer ini menggunakan memori atau penyimpan data yang menyimpan baik itu program data maupun data yang tersimpan dalam sebuah memori penyimpanan. Selanjutnya adalah komputer generasi kedua, yang mana di sini sirkuitnya sudah menggunakan teknologi transistor ya, yang mana teknologi transistor ini menggantikan teknologi tabung vakum yang digunakan sebelumnya. Jadi mulai muncul ini pada tahun 1956 ya, untuk komputer yang menggunakan teknologi transistor. Jadi bisa diartikan satu transistor itu dapat menggantikan 40 tabung vakum. Jadi bisa kebayang ya untuk efisiensi komponen yang digunakan. Jadi penemuan lain seiring dari teknologi ini yaitu pengembangan memori inti magnetik, yang mana pengembangan ini dapat membuat komputer ini menjadi lebih ringkas ya, atau lebih kecil dari komputer yang sebelumnya ya, yang mana kita ketahui komputer generasi pertama yang menggunakan tabung vakum itu sampai ukurannya setengah lapangan bola ya, dan meningkat lagi itu diringkas lagi hanya bisa sebesar ini ya, masih satu ruangan ya untuk membuat suatu komputer. Tapi dengan adanya teknologi transistor ini ukurannya itu lebih kecil ya gitu. Tentunya juga lebih cepat ya dan lebih hemat energi karena komponen-komponennya tersusun atas transistor. Dan pada generasi kedua ini bahasa pemrogramannya sudah berupa bahasa assembly, tidak lagi berupa bahasa mesin. Kita tahu bahwa kalau bahasa mesin itu masih menggunakan kode-kode binary, tapi kalau bahasa assembly ini sudah menggunakan singkatan-singkatan ya, yang menggantikan kode binary. Dan pada generasi ini komponen-komponen yang dapat diasosiasikan pada komputer ini adalah bisa komponen berupa printer, terus penyimpanan yang sudah berupa disket, memori, sistem operasi, dan program, yang mana bisa diasosiasikan pada komputer generasi kedua. Dan beberapa bahasa pemrograman assembly yang muncul ya pada generasi ini adalah bahasa COBOL, yaitu Common Business Oriented Language, dan formula translator atau Fortran ya, yang mulai umum digunakan untuk komputer generasi kedua. Selanjutnya dan pada komputer generasi keempat ini sudah menggunakan makin IC kecil ukurannya ya, yang mana sirkuit ini adalah teknologi IC yang digunakan sebelumnya, ini yang mana ditingkatkan komputer ini menjadi semakin kecil ya, karena komponen-komponen yang ada dipadatkan dalam di dalamnya. Jadi ukuran dari IC ini semakin kecil, tetapi komponen-komponen elektrik kemajuan yang ada di situ adalah lebih besar. Selain IC ditingkatkan dengan teknologi yang IC, dia juga yang dinamakan yaitu sistem operasi ya, mana di situ dia bisa memuat komputer ini dapat komponen dalam sebuah program yang berbeda secara serentak, dengan sebuah program utama yang berkembang lagi memonitor dan mengkoordinasi atau very large scale integration. Dan kalau dilihat dari ukuran dan bentuknya, ribuan komponen di dalam gambar sebuah chip tunggal. Di komputer ini sudah ditingkatkan semakin kecil, dan yaitu ultra large scale integration, dia lebih efisien ya dari segi dapat menyimpannya.
komponennya itu sampai jutaan ya dalam chip tunggal. Ya, jadi dari peningkatan eh, teknologi yang digunakan tersebut, teknologi chip yang digunakan tersebut, ini tentunya akan mendorong ukuran dan harga dari komputer itu yang semakin turun dan ukurannya semakin mengecil. Nah, untuk versinya itu misalkan aja ini ya, untuk teknologi chipnya ya, itu ada chip Intel 4004 yang dibuat pada tahun 71. Nah, di situ sudah membawa kemajuan IC yang meletakkan seluruh komponennya pada sebuah komputer. Ya. Jadi ada central processing unit, memori, dan kendali input-output dalam sebuah chip yang sangat kecil. Ya, jadi dari chip Intel itu yang sudah berupa prosesor ini di dalamnya sudah ada komponen dari sebuah komputer yaitu CPU, memori, dan kendali input-output. Dan pada pertengahan tahun 70-an ini perakit komputer ini merupakan sebuah produk komputer yang siap jual ya, yang mana disebut sebagai mini komputer. Di dalamnya sudah dilengkapi dengan paket piranti lunaknya, mudah dibawa kemana-mana, sudah dilengkapi dengan program word processing dan spreadsheet ya, yang mana di situ adalah awal mula dari komputer yang saat ini kita gunakan ya. Dan pada tahun 80-an ini sudah muncul teknologi-teknologi aplikasi video game ya, yang menggunakan teknologi komputer yang ada pada saat itu. Generasi selanjutnya adalah komputer generasi kelima. Ini sudah menggunakan teknologi kuantum yang mana dalamnya itu memiliki aplikasi-aplikasi kecerdasan buatan. Komputer ini mempunyai kemampuan yang dapat melakukan penalaran dan juga bisa melakukan percakapan dengan manusia. Model yang digunakan ini yang pertama adalah masih menggunakan fenomen yang selanjutnya bisa digantikan dengan sistem yang mampu mengkoordinasi banyak CPU untuk bekerja secara serentak. Ya, jadi model fondasinya masih menggunakan arsitektur model fenomen. Teknologi sudah menggunakan superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa ada hambatan apapun dan yang nantinya dapat mempercepat kecepatan informasi ya, atau menggunakan teknologi kuantum dalamnya. Nah, secara sekilas ini kita lihat ya untuk generasi komputer. Jadi dari generasi pertama, kedua, ketiga, sampai kelima ini tentunya dibedakan dari teknologi sirkuit yang digunakan. Dari tabung hampa, terus menggunakan transistor, menggunakan IC, terus menggunakan microprosesor yang mana saat ini sudah kita gunakan ya untuk teknologi mikroprosesornya, dan sekarang ini sudah menginjak ke teknologi komputer kuantum ya, yang mana ini sudah mulai dikembangkan, sudah muncul komputer yang dilengkapi dengan aplikasi-aplikasi AI, yang mana kedepannya ini mungkin segera muncul ya komputer yang berupa atau dilengkapi dengan aplikasi AI. Kalau dilihat dari teknologi sirkuit yang digunakan ya, jadi ini kita bisa membedakan. Jadi kalau misal di sini tabung vakum ini bisa diringkas ya dalam sebuah transistor. Kalau kita lihat di pembahasan sebelumnya, ini satu transistor ini bisa berisi 40 tabung vakum. Kalau nggak salah nanti bisa dicek lagi di kelas sebelumnya.
Nah, jadi terus meningkat lagi ini berupa SSI atau Small Scale Integration. Ini dalam satu chip SSI ini bisa meringkas 100 komponen ya di dalamnya. Terus MSI atau Medium Scale Integration ini bisa meringkas atau di dalam satu chipnya ini terkandung 100 sampai 300 komponen. Terus LSI ini satu chipnya bisa tersusun asas 3000 sampai 100.000 komponen. Terus VLSI ini satu chipnya bisa tersusun atas 100.000 sampai 100 juta ya chip yang di dalamnya. Dan sekarang sudah berkembang ultra large scale integration yang mana dalam satu chip ini sudah ada lebih dari 100 juta komponen yang ada di dalamnya. Ya, tentunya dengan semakin banyaknya komponen yang terkandung dalam satu chip ini bisa meningkatkan kinerja yang ada pada suatu komputer. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan ini, dan silahkan mengerjakan kuis. Ada 6 pertanyaan di situ. Kuis ini bertujuan untuk ini ya, mengulas lagi ya apa yang tadi kita bahas ya. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya akhiri untuk pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.